Hai teman-teman, ini adalah cerita fantasi hasil karya dari kelompok 2. Anggotanya adalah Rina, yaitu saya sebagai pengisi suara dan cerita tersebut, Caroline, Desrinjong, dan juga Belinda. Selamat menikmati cerita tersebut. Cerita tersebut akan dimulai dalam 3, 2, 1. Laila dan dunia permen. Di desa Margarin, hiduplah seorang gadis yang berusia 13 tahun. Ia adalah Laila. Pada suatu hari, Laila bangun pagi. Setelah Laila bangun, ibu Laila masuk ke kamar dan berkata, "Pagi, Nak." Laila menjawab, "Pagi juga, Ma." "Cepatlah Laila, nanti terlambat. Ayo mandi dan sarapan," kata ibu Laila dengan tegas, lalu keluar dari kamarnya. Laila menjawab, "Baik, Ma." Saat Laila turun dari kasurnya, Laila jatuh karena Laila terinjak mainan adiknya yang belum disimpan. Dan Laila pingsan. Setelah Laila siuman, Laila sudah berada di tempat lain. Laila mengamati sekelilingnya dan memutuskan untuk bertanya kepada orang lain bahwa di mana Laila berada. Saat itu, Laila melihat ada sebuah desa dan Laila memutuskan untuk menuju ke desa tersebut. Di perjalanan menuju ke desa, Laila melihat ada pepohonan yang terbuat dari lollipop. Sesampai di desa tersebut, Laila melihat banyak biskuit yang berbentuk manusia sedang berbicara. Laila juga bertemu dengan seorang perempuan dan memutuskan untuk bertanya kepadanya. Laila berjalan mendekati perempuan tersebut dan bertanya, "Permisi, Kak, saya mau tanya, ini tempat apa ya?" Kakak itu pun menjawab, "Ini adalah dunia permen. Dunia yang hanya berisi permen." Setelah mendengar perkataan kakak tersebut, Laila bingung dan berterima kasih kepadanya. Kakak tersebut bertanya kepada Laila, "Mengapa kamu berkeliaran di sini? Apakah kamu memiliki tempat tinggal?" "Itu rahasia, Kak. Saya masih belum memiliki tempat tinggal," jawab Laila. Kakak berkata, "Baiklah, saya akan membawamu ke tempat tinggal saya." Kakak tersebut membawa Laila ke tempat tinggalnya dan memberi Laila makanan. Laila berkata, "Terima kasih, Kak." "Oh ya, lupa perkenalkan. Nama saya Laila, 13 tahun. Kalau kakak?" Kakak menjawab, "Nama saya Citra. Kamu bisa panggil saya Kak Citra. Dan saya 21 tahun. Oh ya, Laila, makanan yang tadi kamu makan adalah makanan yang berisi kekuatan aneh, yaitu kekuatan api." Laila sontak kaget mengetahui hal tersebut. Beberapa hari kemudian, Kak Citra memutuskan untuk mengajari Laila menggunakan kekuatannya. Laila pun setuju. Setelah beberapa hari, Laila pun bisa menggunakan kekuatannya dengan baik. Suatu hari, Laila pergi membeli kebutuhan sehari-hari. Saat Laila kembali ke rumah Kak Citra, Laila pun melihat ada seekor monster sedang memakan manusia biskuit karena monster tersebut sedang kelaparan. Laila ingin membantu manusia biskuit yang berada di sini karena Laila tahu akibat jika dia tidak membantu mereka, yaitu akan dimakan oleh monster tersebut. Laila ingin memancing monster tersebut untuk menuju ke arahnya, tetapi monster tersebut makin mengamuk dan mengejar Laila. Laila berlari ke tempat yang luas untuk memusnahnya dengan kekuatan api, tetapi gagal karena kekuatan Laila masih lemah jika ingin memusnahkan seekor monster. Tiba-tiba ada seorang gadis membantu Laila. Ternyata dia adalah Kak Citra. Ia membantunya dengan kekuatan air. Ternyata Kak Citra juga memiliki kekuatan, kata Laila di dalam hati. Mereka pun bekerja sama dan berhasil memusnahkan monster tersebut dengan kekuatan mereka. Setelah memusnahnya, Laila pingsan karena
sudah berada di kamarnya sendiri dan Ibu Layla berkata, "Untunglah kamu bangun." Ternyata setelah Layla pingsan, Layla tak bangun-bangun, sehingga ibunya khawatir. Layla berkata dalam hati, "Oh ya, hanya mimpi." Tetapi kejadian tersebut benar-benar terjadi di suatu tempat, yaitu planet Kenti. Terima kasih atas mendengar cerita fantasi hasil karya kelompok 2.